Berikut saya kasih contoh dua buah kernel yang cukup terkenal ya. Yang pertama itu adalah polynomial kernel, yaitu adalah ini, K antara X1 sama X2 ya. Nah, X1 tuh adalah vektor di X space, X2 juga adalah vektor di X space atau data lah gitu ya. Nah, ini adalah 1 ditambah X1 transpose kali X2, nah dipangkatkan Q. Ya. Dan Q itu adalah bilangan bulat. Ya. Nah, ini adalah contoh polynomial kernel berderajat Q. Ya. Nah, ini adalah sudah dibuktikan bahwa kernel ini tuh adalah suatu hasil kali dalam di Z space, apapun Z space-nya. Kita nggak peduli itu Z space-nya itu apa. Nah, contoh kernel yang kedua atau kernel yang terkenal yang kedua itu adalah ini, radial basis function kernel atau sering disebut dengan RBF kernel. Nah, itu adalah ini ya, X1, X2 eksponen ya. Eksponen min gamma dikali jarak antara X1 ke X2 kuadrat ya. Nah, ini adalah radial basis function kernel ya. Nah, ini sudah dibuktikan juga bahwa kernel radial RBF kernel itu adalah suatu hasil kali dalam antara suatu vektor, antara dua vektor di Z space ya. Walaupun kita nggak tahu Z space-nya itu apa. Nah, namun udah ada orang yang sudah membuktikan ya, bahwa untuk yang polynomial kernel, ia adalah suatu hasil kali dalam, ya saya singkat ya, jadi hasil kali dalam dengan Z-nya itu adalah berdimensi hingga ya. Seperti yang tadi kita sudah coba ya, jadi jika Q-nya itu 2 ya, tadi udah dicoba ya, dan X1-nya itu ada di R2, maka si Z1-nya itu ada di tadi ada di R5 ya. Kalau Q-nya itu 2. Tapi kalau Q-nya 3 ya belum tentu ya. Nah, kemudian kalau X1-nya juga, kalau Q-nya 2, X1-nya R3, nah Z1-nya ada di R berapa ya, kita nggak tahu nih ya. Tapi kan kita nggak peduli ya, dalam perhitungan SVM kita nggak peduli kita nggak peduli tahu Z space-nya itu apa gitu. Nah, tapi untuk yang ini, untuk yang radial basis function kernel, ini adalah hasil kali dalam dengan Z-nya itu, Z space-nya itu adalah berdimensi tak hingga ya, gitu ya. Jadi kalau Anda mau mencari tahu Z space-nya itu apa, itu adalah suatu ruang yang berdimensi tak hingga ya. Jadi sebaiknya kita jangan ke Z space ya. Karena begitu di Z space kita akan tersesat ya. Jadi kita nggak perlu, yang penting kita tahu hasil kali dalam antara Z1 dengan Z2 ya. Dan kita tidak perlu tahu Z1-nya apa, Z2-nya itu apa. Nah, sekarang saya akan coba ulangi karena kita kan sekarang sudah datanya sudah nonlinear dan sekarang kita sudah perumum dari X space ke Z space dan kita sekarang sudah menggunakan kernel tricks. Jadi sekarang saya akan mencoba ulangi. Nah, jadi kita punya n buah data ya, n buah observasi X1 dan Y1, X2, Y2 sampai Xn sampai Yn. Di mana si X1 itu adalah vektor karena kan tergantung dari jumlah feature-nya. Nah, kemudian saya akan coba pilih kernel ya, langkah kedua ya. Saya coba pilih kernel ya. X1, X2-nya apa gitu ya. Nah, saya nggak tahu apa, pilih. Tapi Anda bisa pilih. Nah, setelah memilih kernel, kita bisa substitusikan masalah kita, masalah optimasi kita ke quadratic programming. Dan dari quadratic programming, kita akan mendapatkan nilai alpha 1, alpha 2, dan seterusnya sampai alpha n yang sudah optimal. Yang sudah meminimumkan fungsi yang kita ingin minimumkan. Ya, jadi kita nggak perlu tahu apa, kita tinggal bawa saja. Nah, setelah itu kita bisa mencari ya, cari W dan C melalui ini. Ya, jadi saya akan mencari W melalui ini ya. Jadi W itu saya akan cari melalui vektor W ya. Vektor W itu adalah sigma dari alpha I kali YI dikali vektor ZI ya. Nah, di mana si ZI-nya itu adalah yang support vektor aja ya. Terus saja. Nah, tapi kan masalahnya kan kita tidak melewati Z space ya. Jadi W-nya itu sebenarnya kita nggak bisa dapat nih. Karena kan kita nggak tahu ZI-nya itu apa. Kita kan nggak pernah masuk ke Z space ya. Jadi oleh karena itu kita skip dulu aja W-nya. Nah, sekarang kita mau cari B-nya dulu ya. Kita mau cari B-nya. Nah, cari B itu adalah seperti ini ya. Gitu. Misalkan Z1 itu adalah support vector
maka kita bisa mencari tahu dari mana Z1 itu support vector, ya tinggal kita lihat aja alpha 1, alpha sampai alpha n, alpha mana yang tidak 0. Alpha yang tidak 0 itu adalah, jadi misalkan alpha 7 itu tidak 0, berarti Z7 itu support vector gitu ya. Nah, tapi saya misalkan Z1 yang support vector, maka saya punya persamaan ini. W transpose dikalikan Z1 ditambah C dikurangi 1 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian saya substitusikan W-nya ya, berarti sigma alpha I, YI, ZI transpose, ini ZI transpose dikali Z1, dan ditambah C, dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, di sini ini saya akan substitusikan dengan, karena kan kita sudah memilih kernel, jadi ini X1, sorry, karena X1, data 1 yang support vector ya. Jadi ini I, alpha I, YI, nah ini saya ganti dengan ini, XI, X. Nah, ditambah C, min 1 sama dengan 0. Dan ini bisa kita cari solusinya ya. X1 kita tahu, YI, semua alpha I dan YI, di mana I-nya itu adalah semua support vector. Nah, terus kita bisa kalikan dengan kernelnya, nah ditambah C. Nah, kita bisa mencari solusi ini, berarti C itu bisa dapat gitu ya. C dapat, W kita belum dapat, tapi kita nggak butuh W, karena kan nanti model kita kan ini nih, model kita itu adalah GX ya. Jadi sign dari W transpose dikalikan Z ditambah C. Nah, C-nya kita udah dapat. Nah, W-nya kan kita belum dapat, tapi kita bisa substitusikan ini ke sini. Sehingga kita bisa mendapatkan ini sigma alpha I YI ZI transpose dikalikan Z, nah ditambah C ya. Nah, lagi-lagi ini kita bisa ubah menjadi sign dari sigma alpha I, YI. Nah, ini kita bisa ubah langsung. Kan ini kan hasil kali dalam antara ZI dengan Z, yaitu adalah fungsi dari XI dengan X. Ya. C. Nah, jadi kita bisa mencari W dan C melalui persamaan seperti ini. Nah, setelah dapat W dan C, kita bisa membuat model SVM-nya, yaitu seperti ini. Ya. Nah, jadi jika ada data baru nih, ya, misal ada data baru, atau data testing ya, ini misalkan data training ya, misalkan ada data testingnya yaitu adalah xn plus 1 ya. Nah, yn plus 1 nya kita mau cari tahu nih apa nih, 1 atau min 1 gitu ya. Nah, kita tinggal substitusikan ke sini. Nah, substitusikan ke sini. Nah, kita cari sign-nya ya. Ya, sigma ya, I nya seluruh yang support vektornya aja ya, dikali YI dikali K xn plus 1, ini xi harusnya, xi, xn plus 1 ya. Nah, ditambah C gitu ya. Nah, kalau ini adalah positif, berarti yn plus 1-nya itu adalah plus 1. Tapi kalau ini adalah negatif, berarti yn plus 1-nya itu adalah min 1. Nah, ini adalah summary dari SVM kita ya. Jadi cukup panjang untuk bisa sampai sini, tapi semoga cukup jelas. Nah, masalah selanjutnya, kita ingin menyelidiki apakah setiap fungsi dua buah ubah itu dapat menjadi kernel atau enggak, gitu ya. Nah, cara pertama itu untuk membuat sebuah kernel ya. Jadi, saya mulai dari pertanyaan bagaimana membuat sebuah kernel, gitu ya. Nah, ya, cara pertama ya by construction ya. Nah, ini mungkin cara yang paling susah. Nah, by construction itu gimana? Berarti kita mulai dari X space ya. Terus kita cari transformasinya, dapat Z space. Terus kita definisikan hasil kali dalam di Z space gitu ya. Ini hasil kali dalam harusnya di Z space. Nah, setelah kita mendefinisikan hasil kali dalam di Z space, nah kita akan mendapatkan kernelnya ya. Nah, itu kita akan didapat. Nah, ini adalah mendapatkan kernel dengan by construction gitu ya. Nah, cara kedua itu adalah dengan menebak gitu ya. Menebak dan dibuktikan. Nah, jadi kita ambil aja kernel apapun lah gitu ya, X1, X2 ya. Ya, kita misalkan sembarang kernel lah gitu ya. Jadi apa misalkan ya, 7 ditambah X1 transpose dikali X2 ya. Nah,
pangkatkan 3/2 gitu ya. Nah, saya sembarang aja nih. Nah, apakah ini adalah kernel ya? Nah, berarti kita harus membuktikan bahwa si fungsi ini itu adalah sebuah hasil kali dalam di suatu Z space gitu ya. Nah, jadi tapi ada seseorang yang sudah menurunkan syarat cukupnya agar dia bisa menjadi kernel ya. Nah, jadi syarat pertama itu adalah si K itu harus simetris. Nah, atau dengan kata lain, Kx1, X2 nilainya harus sama dengan Kx2, X1. Ya. Nah, kemudian syarat kedua itu adalah matriks berikut ini harus definite positif ya. Nah, definisi definite positif silahkan cari di Google, saya tidak akan menjelaskan, tapi matriks seperti apa sih yang harus definite positif adalah matriks seperti ini nih. Kx1, X1, Kx1, Xn, X2, dan seterusnya sampai Kx1, Xn ya. Nah, ini adalah baris pertama, dan baris keduanya adalah Kx2, X1, Kx2, X2, dan seterusnya sampai Kx2 sampai Xn. Nah, sampai gitu sampai yang terakhir, dan seterusnya sampai Kxn. Dengan n itu adalah jumlah data ya. Jadi agar si K itu adalah suatu kernel ya, suatu kernel yang valid, atau dengan kata lain dia adalah suatu hasil kali dalam di suatu Z space. Nah, berarti kita cukup membuktikan dua hal ini nih ya. Nah, ini adalah slide terakhir untuk skenario atau untuk data-data yang non-linearly separable ya. Jadi saya akan tutup sampai di sini. Selanjutnya saya akan masuk ke topik di mana datanya kita itu adalah soft margin classifier maksudnya. Topik berikutnya adalah soft. Nah, selama ini kita itu adalah hard margin classifier. Tapi sekarang kita mau masuk ke topik yang baru, yaitu adalah soft margin classifier.